Siapa yang mulai? Kalau program di saya, Bu, banyak ekonomi semua satu. Ada kegiatan sabun gibang, sarapan bersama gizi seimbang. Itu salah satu kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Rabu, kelas 1 sampai kelas 6. Ada lagi gerakan literasi, gerakan literasi sekolah. Itu termasuk kegiatan seperti reading challenge yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis kelas 1 sampai 6. Ada lagi Bu Yanti, kita nunggu siapa sih? Pak Taufik sama Pak Bagus ya, Bu Patris ya. Monggo kita sepakati aja kira-kira program mana yang mau kita angkat. Monggo. Ekstra, intra, apa kokuler? Kalau saya terserah, manut aja. Nah, kalau yang paling populer di sekolah itu pasti ekstra. Ekstra. Lebih mudah kah? Iya, lebih mudah. Soalnya dengan melihat kegiatan anak-anak kan lebih lebih kelihatan gitu loh Bu Yanti. Oh, nggak apa-apa sih anak-anak dengan atau menurut Bu Yanti atau Pak Rian, Pak Bagus gimana enaknya? Gimana? Pak Bagus gimana, ada ide kah? Iya Bu Yanti. Ya, mau yang Pak. Gak apa-apa, mau yang dikembangkan itu kokuler, intra, apa ekstrakurikuler? Yang dikembangkan ya. Kalau ini apa namanya? Ekstra itu gimana Pak? Ini kebanyakan kalau ekstra itu kan sudah ada dari sekolah ya program itu. Iya. Nih, misalnya pramuka ya, karena itu kan pramuka ya ada pramuka gitu loh. Kemudian komputer, ya memang komputer ada dari sekolah itu. Ya monggo, Bapak Ibu. Kalau terserah kita buat yang lebih mudah aja, yang yang lebih mudah dipahami aja, Bu. Aku tanya dulu ya, kalau misalnya kayak sekolah yang programnya Sekolah Arek Surabaya itu masuk program kokuler, intra apa ekstrakurikuler? Intra apa ko? Yang untuk SAS, yang SAS. Sekolah Arek Surabaya itu masuk program apa? Apa Pak Rian? Kalau saya di sini enggak termasuk sih Bu untuk kegiatan Arek-Arek Surabaya ini. Soalnya enggak ada di sekolah itu, kalau di Surabaya enggak ada, Bu. Soalnya di sini tuh kami Surabaya itu yang mana? Yang mana? Yang mana? Kegiatannya seperti apa sih, Bu? Arek-arek Surabaya itu kalau, kegiatannya kayak kalau di sekolah saya kegiatan satu macam-macam, ada kayak misalnya klinik aksara itu untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Kemudian ada dokter kecil itu juga masuk dari kegiatan SAS. Kemudian keagamaannya BTKMT masuk itu Bu Yanti. Nyambung Bu Yanti. Itu masuk kurikuler. Apa? Kurikuler. Monggo. Di sekolah jenengan kan ada itu MTQ dan lain-lain. Di sekolah kami di Wadahi Perpustakaan ada SIMAS, Sinau Maos. Jadi untuk anak-anak yang nggak bisa baca, anak-anak yang menulisnya lemah, itu diwadahi di situ. Nah, di situ ada mentornya, ada jurnal baca pribadinya, serta ada dialog dengan wali murid. Gitu. Kalau yang kalau misalnya kita ngambil itu sebenarnya sejalan sama programnya Bu Patris yang dieksplor forum diskusi itu saya baca kan ada pojok ruang pojok baca kalau nggak salah di kelas di sekolahnya Bu Patris ya.
Ya, pojok literasi. Jadi kalau misalkan diinkludkan satu program ini tuh bisa apa ya, masuk gitu. Bisa saling melengkapi gitu Bu Patris maksud saya. enggak Jadi apa-apa kalau sih, kayak Bu. gitu mendingan kita ngambil yang kokurikuler aja lebih mudah karena kan kita yang mengajar. Kalau ekstra itu kan guru lain gitu loh ya. Jadi kan Iya betul sekali, Bu. benar-benar. Jadi maksud saya Oke. kita mengembangkan yang kokurikuler aja, ngambil yang misalnya kalau tadi ada pojok baca itu bagian dari untuk pemajangannya hasil karya siswanya, terus misalnya yang belum bisa dibantu dengan program yang disampaikan sama Pak Rian tadi sebenarnya sudah bagus gitu. Gimana Pak Taufik yang baru masuk? Mohon maaf, ini bener guys kelompoknya. Ya, betul benar, Pak. sekali Pak Taufik. Ini jaringannya tadi wifi-nya langsung pedot, saya pakai Ya, nggak apa-apa. tethering. Oke, mohon maaf Ya, teman-teman. ini kita masih berdiskusi masalah program yang mau dikembangkan Pak Taufik yang ada intra, kokuler atau ekstrakurikuler. Nah, gimana kalau menurut Pak Taufik gitu? Tadi yang sudah diusulkan apa saja nggih? Yang pertama tadi ada ekstra dari Bu Patris, ada ekstra. Kemudian kami bahas lagi ada kokurikuler. Kalau kokurikuler itu kita ngambilnya apa? Misalnya di sekolah saya ada klinik aksara untuk membantu anak-anak yang belum bisa membaca begitu. Terus di programnya Pak Rian itu juga ada SIMAS namanya Sinau Maos katanya. Terus kalau di programnya Bu Patris itu juga masih sejalan yaitu pojok baca atau pojok literasi. Lupa saya pokoknya intinya Pojok literasi, Bu. itulah tadi Pojok itu. literasi. Pojok literasi. Nah, pojok literasi gitu. Kalau di sekolahnya Bu Patris, maksud saya kalau bisa dikombin jadi satu, kenapa enggak kita buat program dengan nama baru dari yang sudah ada nya ini gitu loh Pak Taufik. Iya. Kalau yang di sekolah saya itu ada kegiatan apa namanya ya, yang kami sebut dengan kegiatan praskul gitu loh Bu. Praskul itu dilaksanakan 15 menit sampai 20 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, dilaksanakan secara bergiliran. Misalnya hari ini kelas 4, biasanya kelas 5, kelas 6. Di situ anak-anak itu tujuannya ada dua. Yang pertama itu adalah melatih anak-anak untuk apa namanya ya, berani berpendapat di situ. Kemudian yang kedua digunakan sebagai wadah untuk penumbuhan karakter juga di situ. Kalau kegiatan di sekolah saya, mungkin nanti dikombinasikan seperti yang disampaikan Bu Yanti, boleh. Kalau dari Pak Bagus? Iya. Ini Pak, saya tadi ini Pak, kemudian namanya jangan ekstra. Kalau ekstra ada dari sekolah itu Pak. Jadi misalnya pojok baca atau sholat duha bersama, misalnya dengan satu kelas itu seperti membaca apa namanya itu selawat gitu Pak. Jadi setelah sholat duha bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat pendek, kemudian membaca selawat itu. Kalau saya gitu Pak. Nah, bagus, suaranya nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Oh, terdengar tapi agak putus-putus. Kecil, makin kecil sehingga nggak kejelas. Maaf ya Pak Bagus. Iya. Iya Pak Taufik, saya tadi diusul gitu Pak. Jadi apa namanya, misalnya di pojok baca atau pojok literasi, boleh, kemudian sholat duha bersama setiap hari Kamis, gitu Pak. Kalau
ekstra kan, iya. Kalau ekstra kan sudah ada di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler kan sudah terprogram dari sekolah. Gitu. Oke, monggo. Ini Kalau menurut saya tadi Pak Taufik, Bu Yanti, kalau menurut saya tadi kan sudah disampaikan Bu Yanti. Kalau kegiatan ekstra kan itu kan ada dari guru-guru lain, sehingga kita yang guru bersangkutan tidak tahu bagaimana kepemimpinan anak-anak tersebut. Kalau kan tadi yang disampaikan Bu Yanti tentang apa tadi Bu Yanti? klinik aksara. Ya, Ekstra ya, itu tuh kan di situ kan anak-anak kan langsung kita lihat langsung bagaimana cara kepemimpinan anak-anak tersebut. Kita contohnya tentang kegiatan literasi, pojok literasi di kelas. Habis itu ada kegiatan pojok literasi di luar sekolah, kelas juga. Seperti kunjungan ke perpustakaan 1 minggu 1 kali. Dari situ usul kita ya bisa Bu. melihat. Usul. Gimana kalau nama program kita Iya. yang sekarang ya benar ngacu dari semuanya ini ya, biar suaranya jelas. Tak matikan kameraku. Oke, biar lebih include nama program yang baru ini tentang literasi kita. Kita kasih nama literasi aja gimana, Bu? Maksudnya itu kan sudah bisa gabung semua dari pojok literasinya Bu Patris, kemudian kelasnya Pak Rian, yang sebelumnya saya juga ada klinik aksara juga bisa masuk, praskulnya Pak Taufik juga masuk, kemudian Pak juga masuk. Apa namanya tadi? Istana Literasi. Istana Literasi. Istana Literasi Pak Taufik. Boleh. Program barunya kita kasih nama itu aja, Istana Literasi. Oke, Bu. Ya, nama Bu. Oke, boleh. Oke, kita eksekusi sekarang. Ini pakai kanvanya siapa nih? Iya. Ya. Monggo yang mau share screen mungkin. Kalau saya nggak mungkin Pak, ini sinyalnya Iya. jelek, saya sampai matikan kamera. Saya juga sinyalnya sedang jelek. Bu Patris ya mungkin, Bu Patris. Siapa nggih? Bu Patris nggak bisa kanvanya aja. Sinyal saya sedang jelek dari tadi. Oke, Bu Yanti, sebentar saya buka dulu kanvanya saya. Iya. Makasih ya Bu Patris. Sama-sama Bu Yanti. Saya off kamera juga nih teman-teman. Ini di sini juga sedang mendung sinyalnya seluler agak gimana gitu. Mohon maaf. Iya Pak Taufik, enggak apa-apa. Wong ini aja saya matikan kamera aja, wajahnya teman-teman juga enggak terlihat di saya. Kadang hilang. Iya. Mendung soalnya Bu di sini. Wifi juga enggak begitu lancar. Iya. Terus setelah kita sudah menentukan judulnya, lanjut kita programnya. Laksanakan Pak Ridwan. Sama itu berarti guru yang sudah terpilih. Wah. Kita sono. Lu. Kok itu memang hampir mulia. Nah. Ambil Pak RW nih. Sudah bisa share screen? Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu ininya? Masih belum? Masih muter-muter kayaknya. Di tempat saya masih kosong. Masih muter-muter kayaknya ini. Nah, ini sudah terlihat. Ya. Ini sudah mulai keluar, Bu. Oh, sudah mulai keluar.
Enggak, campur karo kentang itu mah, tak doyan. Oh ya. Semua yang indah. Apa itu? Ini kok ada sih dikandani ngono ya. Lagu-lagunya apa? Pak Baru ya. Nek daerah kono kan mesti anak gede. Nanti di sini baru kita tak kasih untuk ini ya Bu ya. Ya Bu Anggota Patris. kelompoknya. Mm-mm. Nanti tak kasih Anggota-anggotanya, ini Pak. aja. Tak kasih kosongnya Ya, ya, dulu ya. Langsung Oke, kita oke. eksekusi. Iya, iya. kegiatan kita. Eksekusi ini aja. Judulnya Istana Literasi, tujuan Depannya program. Langsung tak kasih temanya memang atau gimana Bu? Judulnya memang atau jangan dulu? Apa? Ya Pak, ya Pak Bu Patris. Yang ini tak langsung tak kasih memang atau gimana Bu? Jangan di situ enggak usah, nanti ditulis diskusi kelompok yang kayak judul biasa aja. Ah, yang di sini baru judulnya. Program, pengembangan programnya, Ini dulu. pengembangan program. Judulnya yang di sini. Ya, Istana Literasi. Jangan lupa dalamnya kasih kurung co-kurikuler. Ya, pengembangan program kokurikuler. Terus dalam tanda petik Istana Kurikuler. Kurikuler. Pengembangan programnya literasi Istana Literasi ya. Ya, nama apa? Iya, Pengembangan Istana program. Literasi. Ini benar apa salah? Benar. Tolong dicek dulu. Kokurikuler. L. Ya, Sebentar. kurikuler. Ini Bu. Kurikuler. Ya, Oke. Pak kasih warna hitam aja. Habis itu langsung ini mau dibuat bagan atau kayak gimana Bu? Deskripsi aja Bu Patris kayaknya. Langsung apa duluan ini nih? Bu Yanti? Kita sambil tak lihat agendanya. Perlu kita bahas itu apa? Jenjang kelas yang Oh menjadi iya, target. benar. Jenjangnya enaknya kelas kemudian berapa ya? 456 atau Pak Taufik ngajar kelas 123. berapa? Ya, 45. Kalau saya ngajar kelas 5. Ini nanti pengembangan program ini lebih ke pengenalan membaca tahap awal atau pemahaman anak tentang kemampuan membacanya gimana ini Bu Yanti? Mungkin jadi pertimbangan nanti di kelasnya. Oh ya, ini kan gini, kalau misalkan ke membacanya itu kan kelas kecil ya. Kayaknya kita yang di kelompok ini semuanya guru kelas tinggi deh Pak Taufik. Jadi nanti Istana Literasinya ini kita fokuskan untuk mengisi pojok literasinya aja. Jadi nanti anak diarahkan untuk bisa menulis hasil karyanya itu yang nantinya bisa dipajang dalam pojok literasi. Oh iya. Berarti lebih fokus ke penguatan kemampuan literasi anak gitu. Bukan ya, membaca kelas tinggi bukan lah membaca. Ya, Iya. soalnya Bu Pat nggak tahu. Pak Taufik ngajar kelas berapa? Saya
berapa? Saya ngajar Saya kelas 4 2 Bu di kelas Yanti. Ngajar Bu kelas 2 Patris. Bu Yanti. Oh, Tapi anak-anak saya di kelas 2 ini saya sudah gerakan untuk kegiatan program literasinya. oh ya Ibu Patris. Di mana anak-anak itu biasanya kalau setiap hari Senin saya minta mereka untuk menulis apa saja yang mereka baca, nanti dijadikan satu cerita gitu loh Bu. Oh, gitu ya. Enggak Pak. Kalau Pak Rian tuh kelas 4, saya kelas 5, Pak Patris kelas 2, Pak Taufik kelas 4 ya tadi. Jadi 4. Iya, ya. Mungkin bisa ditulis di situ Bu Bu Patris. Mungkin jenjang Pak. kelas yang menjadi target kelas 4, 5, 6 atau gimana gitu. Kemudian karakter lingkungan yang ingin dikembangkan dari 7 karakteristik lingkungan itu kita fokus ke yang mana dari program ini. Ini jenjang kelasnya berapa Pak? Kelas berapa? 4, 5, 6 ya Bu Yanti ya, kelas tinggi ya. Iya, kelas tinggi aja. Enggak apa-apa ya Bu Patris. 4, 5 dan Bu 6. Patris yang kelas rendah 2, Bu. sendiri. Enggak apa-apa Pak, Bu. Enggak apa-apa, santai aja. Saya santai aja Bu Yanti, santai. Enggak, soalnya Oke. dominannya kan kelas tinggi. 4, 5, 6 kemudian kemudian 7 karakteristik lingkungan yang ingin diprioritaskan. Iya, sebentar. 7 karakteristik aku kok nyariin kemarin kok. Sik macam ya. Tujuh karakteristik lingkungan itu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk menggunakan pola pikir positif dan emosi positif. Oh Lingkungan yang iya. mengembangkan keterampilan interaksi sosial itu. Ada 7 kok itu. 7 karakteristik apa Pak tadi? Iya, saya baca Ya. itu. Kita fokus ke kalau literasi. 7 karakteristik Bentar. apa tadi Pak Taufik? Oh, Tujuh. yang ingin dikembangkan tadi. 7 karakteristik. Ya, 7 lingkungan. karakteristik lingkungan. Dalam kegiatan literasi ya? 7 karakteristik yang ingin dikembangkan Iya, dalam boleh. kegiatan literasi gitu. Ini. Iya, Pak. Ini ya Pak, Bu. Iya. Langsung pertama tulis gitu ta? 1. Bisa sih. Kita ya Pak Taufik, kita pilih 1 poin dulu, baru kita pecah lagi atau langsung fokus. 1 poin dari yang 7 karakteristik ini tahu maksudnya Bu? Karakteristik. Iya. Itu kita tulis 1 dulu aja ya. Iya, 1 kita Iya, kayaknya pilih, kita pilih dulu. pilih 1 dulu. Nomor 1 apa Pak? Sebenarnya di sini di petunjuknya boleh memilih lebih dari 1. Petunjuknya juga kalau pengen lebih nggak apa-apa. Oh ya. Mungkin lingkungan yang ke-6 gimana Bu Yanti? Ya, sebentar tak buka episode, Pak. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Menyediakan bisa. berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna. Bisa.
Kayaknya salah satunya itu boleh. Pak Taufik, yang pertama apa Pak Taufik? Pak Taufik? Dalam? Iya, iya. Yang satu apa Pak Taufik? Pertama apa tadi? Lingkungan yang menempatkan murid. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa Lanjut Pak Taufik. sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Terlibat aktif dalam apa Pak? Proses belajarnya sendiri. Itu kalau misalkan mau ngambil 2, kita ngambil yang poin kedua itu juga bisa Pak Taufik. Oh, poin ketiga. Lingkungan yang melatih Karakteristik yang keterampilan. kedua. Bukan yang ketiga. Keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses Ketiga. mencapai tujuan akademik maupun non Iya, akademik. boleh. Juga bisa. Iya, boleh. Nggak apa-apa kok. Kalau milih dari lebih dari satu boleh. Misalnya Iya. 2, ya mungkin 2 lah. Ya, Bu Patris, tak bantu Petunjuknya dikte. boleh memilih lebih dari 1. Yang kedua saya bantu dikte ya, Bu Patris. Lingkungan yang melatih. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid. Lanjut Bu Yanti. Dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Dalam proses pencapaian Tujuan apa tadi Bu Yanti? tujuan akademik maupun non-akademiknya. Ini kayaknya sambil diminta itu ya, penjelasan gambaran programnya seperti apa begitu nggih? Kenapa, Bu Yanti? Ini kita juga diminta untuk menjelaskan gambaran programnya itu seperti apa begitu nggih? Iya, secara singkat saja. Oke, berarti nanti di slide berikutnya Bu Patris kasih judul aja Istana Literasi baru sendiri dikasih judul Istana Literasi, bawahnya ini baru penggambaran program. Program secara sederhana. Dari sini. Di sini mau dijelaskan apa, Bu? Tentang yang tadi program yang tadi itu, Bu. Ya, programnya Istana Gambaran singkat tentang kegiatan ini yang pertama. Mungkin Bu Yanti yang mendekte Sebentar, saya tak sambil. Gambaran singkat mengenai ini kegiatan Istana Literasi ini, Bu. Nanti yang lain bisa menambahkan gitu. Ya.
Program Istana Literasi Ya Allah. suara saya sudah masuk. Sudah, Ya, ya. sudah Yanti. Ya, Bu Yanti sudah. Oke. Program Istana Literasi termasuk dalam kegiatan kokurikuler, di mana dalam program ini Sabar, sabar. Sing ngetik guyu. sorry. Program Istana Literasi termasuk dalam kegiatan kokurikuler. Titik. Program ini berfokus pada pengembangan keterampilan literasi siswa. Titik. Program ini bertujuan untuk Lanjut, Bu. melengkapi pembelajaran di kelas dengan kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan menulis dan membaca siswa. Nggak apa-apa ya, kita ngambil 2 poin ya. Nggak hanya fokus pada menulis, tapi juga membaca, boleh kan? Boleh, Bu. Soalnya dari kegiatan literasi anak-anak membaca, anak-anak juga dengan hasil kegiatan membaca, mereka mengembangkan dengan cara menulis kembali apa yang mereka dapatkan. Oke. Ada yang perlu ditambahi lagi Pak Taufik dari penjelasan saya? Apa ada yang... Mungkin kegiatan ini dilaksanakan di hari atau di jam berapa, kemudian di tempatnya di perpus atau di mana, seperti itu mungkin bisa ditambahi. Oke, berarti di bawahnya ya, kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembelajaran di kelas gitu ya. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum, apa langsung fokus ke waktunya Pak? 15 menit sebelum pembelajaran di kelas. Boleh ditulis seperti itu, boleh.
Oke. Kegiatan ini dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran di Sampai kelas. 15 menit. Sebelum pembelajaran dimulai. Didampingi oleh guru kelas atau ada pelaksana khusus untuk program ini? Sepertinya kayak dilaksanakan guru kelas saja, Pak. Oke, Lebih didampingi oleh wali kelas masing-masing. guru kelas, guru kelas. Ya, guru kelas masing-masing. Tempatnya di perpus atau di pojok baca kelas? Sebenarnya ini bisa dibuat kayak combine gitu loh, Pak. Jadi maksudnya kalau bikin model moving kelas juga bisa satu kesatuan gitu loh, Pak. Kan di kelas juga ada program perpustakaan itu kan juga masuk dalam bagian apa ya, pembelajaran di kelas kan, walaupun di jamnya ini. Jadi nanti tempatnya bisa ini aja, ruangnya bisa dipakai perpustakaan dan ruang kelas gitu. Nggak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa memakai taman misalnya kalau Iya, untuk fleksibel ya. Iya. Iya, fleksibel. Dan di luar. Gini tah, Bu Yanti, coba dibaca. Kalimatnya. Atau kalimatnya bisa diganti. Pak. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di perpustakaan, pojok kelas atau taman sekolah. Taman sekolah. Ya, boleh lebih detail. Lebih yang. Bawa sendiri tuh Bu Pak, tulis kalimat yang bawa sendiri. Sebentar Pak, ganti dulu. Yang mulai dari ruang itu diganti. Bentar ya. Oke, kegiatan ini bisa dilaksanakan di perpustakaan. Oke, pojok baca kelas. Taman atau halaman sekolah. Sekolah, itu ya Pak. Coba dibaca ulang lagi dulu. Program Istana Literasi termasuk dalam kegiatan co-kurikuler. Program ini berfokus pada pengembangan keterampilan literasi siswa. Program ini bertujuan untuk melengkapi pembelajaran di kelas dengan kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan menulis dan membaca siswa. Kegiatan ini dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan didampingi oleh guru kelas masing-masing. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di perpustakaan, pojok baca kelas, taman, atau halaman sekolah. Pas? Oke, menurut saya, monggo pendapat dari teman-teman. Pak Rian, juga oke. Pak Bagus. Kalian fokus ngajar itu nggak ngasih anuan. Ayo Pak Rian, saya sibuk, Pak Rian. jangan makan tuh ay Pak Bagus itu. Ayo lanjut, habis ini apa Pak? Habis pengembangan programnya, terus habis itu lanjutannya apa nih slide berikutnya habis membahas tentang alasan mengapa kelompok Anda memilih program ini. Oke, sekarang alasannya. Kelompok kita memilih program ini. Di slide selanjutnya. Alasan. Alasannya apa? Kok kita memilih program ini?
Jadi kita Alasannya harus karena lihat program ini background-nya. tuh apa ya, melatih kepemimpinan siswa atau gimana? Kayak lebih Melatih ke kepemimpinan apa ya? siswa, kemandirian siswa, keterampilan siswa dalam kegiatan literasi ini. Atau gimana? Sebentar ya. Monggo, Pak Rian. Di tempat kami. Rian? Oke, terima kasih Ibu Patricia. Kalau yang saya lihat dan kegiatan kita Istana Literasi ini, itu dilihat dari sudut pandang mana yang mau kita angkat pertama kali. Satu. Yang kedua, ketika kita misal kita mau ngangkat tentang ini kan masih belum mengkerucut ya. Maksudnya mengkerucut di sini misal ke dongeng kah atau ke membaca cepat kah atau apa, itu belum ada apa ya, belum ada kerucut puncak. Oh, belum ada titik temunya gitu, Ta. Masih Ya, betul, apa betul. masih meluas ya, Pak ya? Ya, Kegiatan masih meluas ya. Oke. cakupannya masih cakupan luas gitu. Jadi Istana Literasi ini cakupannya cakupan luas. Tapi kalau misalnya sudah kerucut, misal kita fokusnya di pengembangan dongeng peserta didik. Nah, di dongeng peserta didik, di situ bisa diangkat dari segi agensi student agency gitu atau kepemimpinan murid gitu di situ. Jadi bisa juga di situ dari dongeng gitu, dan bisa diangkat dari sudut pandang yang lain gitu. Itu aja kalau dari saya. Pak Rian, ini tadi sudah difokuskan. Fokusnya itu membaca dan menulis siswa. Fokusnya di Oke, situ. membaca dan menulis siswa itu yang mana Bu Yanti? Membaca siswa yang belum Jadi bisa atau yang siswa yang sudah bisa? kita ini ya, karena fokusnya yang terakhir setelah kita membaca dan menulis itu goalsnya nanti dari Istana Literasi itu kan hasil karya siswa dipajang dalam pojok literasi, begitu Pak Rian ya. Jadi ada hasil. otomatis kalau membaca itu kita sudah tidak membimbing anak yang belum lancar membaca, karena sasaran kita itu kelas 4, 5, 6. Melatih pemahaman sih. Lebih ke melatih Nah, di situ kalau bukan, ini fokus bukan pada keterampilannya. literasi membacanya gitu. Fokusnya itu berarti kepada pemahamannya. Gitu. Iya, betul. Di proses pemahamannya gitu. Nah, kalau dari saya di situ kali dari proses pemahaman. Keterampilan kalau saya bilang. Iya, kalau dari segi pemahamannya Bu Yanti, berarti yang bisa diangkat itu kepemimpinan muridnya, itu dari kepemimpinan muridnya bisa itu. Karena dia sudah menghasilkan produk di situ. Gitu. Jadi kita ini bantu di ini tuh keterampilan siswanya kan. Jadi dalam hal menulisnya ini bagaimana? Apakah menulis yang dihasilkan itu juga bisa bermacam-macam. Kalau dari kita ngambil 3 pilihan yang choice, pilihan sama kepemimpinannya, siswa diberi kebebasan untuk memilih sendiri. Apakah itu dalam bentuk puisikah atau dalam bentuk cerita singkatkah atau dalam bentuk karangan, itu kita bebaskan. Kemudian untuk tema itu juga kita bisa mengajak anak-anak membuat temanya ini kita hari ini anak-anak kita pengennya dalam kan ini program literasi ini saya pengennya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kalau misalkan ini, atau misalkan mau setiap hari juga enggak apa-apa, dibuat berkelanjutan gitu. Jadi misal hari ini kita menentukan temanya ke anak-anak dalam waktu 15 menit kita mengajak anak-anak untuk menentukan tema. Hari selanjutnya kita meminta anak-anak untuk sudah menentukan judulnya. 15 menit berikutnya anak-anak sudah mulai membuat ide-idenya, sudah mulai tergambarkan begitu. Dari itu kita fokus di LMS. Dari pertanyaan-pertanyaan di LMS itu kita jabarkan dari PowerPoint itu aja. Gitu aja. Makanya acuan kita juga LMS. Yang pertama ini tadi sudah mendeskripsikan program ya Pak. Kemudian yang kedua ini kita masuk pada alasan. Jadi sekarang itu kita mau mengisi dalam alasan kenapa sih kok kita ngambil program Istana Literasi, itu alasannya apa? Apakah kalau 7 karakteristik lingkungan ini yang mendukung kepemimpinan murid itu kita masuk yang mana?
Kita ngambil Tadi posisi ambil nomor yang 2 sama nomor 6. 6 dan nomor 3. Oh ya, 3 sama 6. Berarti tinggal pilih yang nomor 5 ini ya. Minimal pilih karakteristik lingkungan ini ya. Iya. Kita sekarang ya. Golongannya bagus. Gimana, Pak? Berarti yang dipilih tinggal yang poin nomor 5 ya. Keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Di sini. Tapi pinter. Itu contoh sepertinya Pak Rian. Dan dia ngambilnya kan di situ kan. Tinggal pilih kita mau ngambil yang mana gitu aja. Iya, kita ambil itu kayaknya yang nomor 5. Kan ada 7 karakteristik. Tadi kita ngambilnya di 3 dan 6. Oke. Berarti tinggal nomor 6 berarti yang belum kita jawab Pak Taufik. Belum ke situ. Ini masih di petunjuk yang tulisan warna hijau. Mengapa alasan jelaskan alasan mengapa kelompok Anda memilih program ini. Ya, itu tadi mungkin di sini nanti bisa kita jelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan murid dalam pemahaman tentang isi teks atau informasi yang terdapat dalam teks seperti itu. Kemudian nanti anak-anak diharapkan dari pemahaman itu anak-anak bisa menghasilkan suatu produk, bisa puisi tadi yang berarti dongeng, cerpen atau hal lain-lain seperti itu. Mungkin ini dijelaskan di slide ini. Nah, itu Pak Taufik. Tujuannya itu. Di slide ini. Alasannya mengapa kita mengambil program ini, di slide ini kita jelaskan secara terperinci. Oke. Tinggal diketik Bu Patricia. Siap. Silakan Pak Taufik lanjut, saya mau ketik. Tadi itu loh. Dengan Bu Yanti juga tadi inisiatornya. Mungkin program ini bertujuan untuk seperti itu. Alasannya kayaknya gini aja deh. Untuk mendukung, kan maksudnya kalau di kelas tinggi itu kan ada AKM ya, maksudnya asesmen nasional apa ya, ANBK. ANBK. Jadi alasan kita itu untuk mendukung program ini gitu. Ya, apa ya? Anak-anak perlu pemahaman literasi yang baik. Iya. Oke, gini aja. Dengan adanya program ini, Pak, disebutkan Pak. Peserta didik mampu memiliki pemahaman dalam bidang AKM ya itu ya. ANBK. Pak, pemahaman apa Pak? Itu literasi dan numerasi. Gitu tak Bu Yanti? Ya, ANBK itu fokusnya literasi numerasi. Iya. Melalui produk-produk yang dihasilkan. Contoh, puisi gitu enggak Bu Yanti? Dongeng gitu Bu Yanti? Produknya mungkin penulisannya dibagukan Bu Patris. Produk. Cerpen bisa diagram untuk literasi apa numerasinya, Infografis itu. ya infografis. Pak Taufik, Bu Yanti, Pak Irian, maaf suaranya kurang kedengaran sehingga ini. Ya, Pak Bapak sementara gini aja, nanti sambil tak pikirkan bahasannya singkat. Puisi, cerpen, diagram, kalau komik masuk nggak ya? Ya, cerita bergambar bisa cergam. Oke, Untuk yang penguatan numerasi selain diagram, kira-kira apa lagi nih yang bisa dihasilkan anak-anak ya? Poster Kayak- Pak, bisa. Poster. Misalnya tentang trik perkalian cepat, itu, tapi dalam bentuk apa gitu mungkin.
Poster bisa, soalnya kalau di soal-soal ANBK itu ya, anak-anak itu kan ngerjakannya petunjuknya kayak apa ya? Maksudnya melalui poster-poster. Mereka kalau ditayangkan poster langsung ada bacaan di sebelahnya itu loh, anak-anak. Ya, Biasanya kayak itu kegiatan untuk ANBK-nya kapan hari itu. Saya pernah lihat. benar, poster. Bisa juga kayak misalnya ada kayak apa petunjuk Cerita itu loh. berseri ah. Ya, cerita bergambar Bu Patris, cerita bergambar. Oke. Sudah atau mau ditambahkan lagi Bu Yanti, Pak Taufik, Kak Ria? Yang kemarin saya jadi pengawas itu saya lihat kegiatan ini nih ada di dalam kegiatan ANBK itu ada puisi, cerpen, diagram, poster, habis itu cerita bergambar. Habis apa lagi ya? Cerita. Sudah kok. Bu Patris, apa misalnya sebelum ini itu dikasih prolog begini untuk mendukung program pemerintah terkait nasional berbasis komputer untuk mendukung program ANBK dalam kurung asesmen nasional berbasis komputer. Mendukung program ANBK. Terus Bu, langsung tak. Siswa dilatih untuk memiliki keterampilan dan pemahaman terkait literasi melalui program Istana Literasi. Untuk mendukung program ANBK, siswa dilatih untuk memiliki keterampilan pemahaman literasi melalui program Istana Literasi. Kayaknya lebih asik diketik di chatbox juga Bu Yanti. Oke. Soalnya aku juga mikirnya dadaan nih gitu dilalu ya. Oke. Iya, orang-orang pemikir kayak sampean biasanya munculnya itu tiba-tiba tuh. Bu Yanti. Lah tampilannya dia aku ini loh gak berubah ini di sini. Bu Patris padahal ngetek di tampilan depanku gak berubah. Iya, di tampilanku juga nggak berubah juga. Nah, ini baru berubah, ini baru berubah. Iya. Sabar Bu Patris. Tak kirimi kopi tau Bu Patris. Pokoknya ingat butuh pria, pokoknya semangat terus. Hah? Iya, nomor 1. Bu Yanti seperti ini, coba dilihat. Ya aku juga ambil ngetes di chatbot Bu. Aku juga sambil ngetik di chatbot. Program ANBK, Baru ini lanjutannya. Bahasanya langsung itu dengan adanya program ini baru gitu ya benar. Peserta didik Iya. mampu. Ini ya Bu, tak tulis di chatbox ya Bu. Oke, kemudian kata produk itu mungkin diganti produk seperti itu, Bu Patris. Ya. Penulisannya.
Pak Taufik, yang mana yang mau Oke. diganti? Kata produk diganti penulisannya produk. Nah, produk. Produk-produk bunga. Oke. Bagaimana? Ada tambahan lagi? Atau kita ke slide berikutnya? Slide berikutnya aja, Pak. Oke, kita ke slide berikutnya, Bu Patris. Di slide ini kita mengisi diagram Y. Di sini kita isi apa, Pak? Diagram Y. Isinya 3 tadi, ada voice, choice, dan kepemilikan. Nanti di situ choice-nya apa saja, voice-nya apa saja, kemudian kepemilikannya apa saja yang ingin ditumbuhkan, seperti itu melalui program ini. Sebentar, Pak. Oke. Berarti diagram Y ini kayak model yang ada di dalam LMS ini ya? Iya. Ya. Sebentar, tak download dulu ya. Oke. Oh, tak tolong dicatat ya Bu Patris ya isinya ya. Boleh. Oke, siap Bu Yanti. Di voice-nya apa saja nanti, kemudian di choice-nya apa saja yang ingin dikuatkan. Kayak gini ya diagram Y-nya. Mm-mm. Saking semangat ya. Ini Pak Bagus, ini mau ditambahkan di mana? Yang sebelumnya, Yang ada di chat ini, di kolom chatnya Pak Bagus ini. Bu Yanti mau ditambahkan kemana lagi ini? yang sebelum ini Bu. Tambahkan Yang tadi poster alasannya atau gimana? Ya Bu? Yang di slide sebelumnya kayaknya ini. Ini di slide sebelumnya alasannya itu aja ya? Iya. Ayo kita Bu, ayo ngomong. Halo. Oke, sebelumnya Bu Patris itu maksudnya Pak Bagus ya. Sebentar ya Bu, tak masukkan ini. Ya ya, aku sambil ngetik lanjutannya ya nanti sih ya. Bu Yanti, Ini ya? Halo. kalau Bu Yanti? kata yang terakhir itu dihilangkan dulu untuk choice gimana? Yang mana Pak? Siswa diberi kesempatan untuk menyuarakan ide atau gagasan atau tema, sampai situ saja. Oh ya, Nanti boleh. cara siswa membuat produknya itu nanti ke choice-nya, di choice nanti. Ke mana? Siswa diberi kesempatan untuk membuat produk sesuai dengan yang mereka Sampai tema. inginkan. Minati. Ya. Boleh. Monggo. Yang kata terakhir itu sampai ide dan gagasan. Menyuarakan ide dan tema yang mereka minati tetap. Temanya itu diganti sampai belakang itu diganti gagasan, Bu. Sebentar. Oke. Ini ya. Bentar ya Pak. Di blok aja sampai tema. Bentar. Oke, terus. Ya di Sebentar.
Sabar. Ide atau gagasan gitu ta? Ya, ide dan gagasan. Gitu ta? Mungkin ditambahi tentang proses belajar mereka atau tentang proses belajar siswa. Ini. Ya. Bisa ditambahi atau dikurangi lagi Bu Yanti untuk yang voice. Ya, saya nanti dulu ya Pak. Aku tak nulis yang lanjutannya dulu. Nanti bisa Yang- sampean. Oke, Biar nanti oke. melanjutkan aja. Aku isi itunya dulu ya. Ya. Itu yang voice-nya sudah ada di chat box Bu Patris. Yang pilihan. Lu ayam no ta? Lumayan. Mau ngerokotin ya. Nanti dia masuk. Mungkin kok kalau rokok pepaya belas semua tuh ya. Enggak pahit toh. Ada kok ada terasa. Ada terasa. Jadi nasi kuning tadi pedesnya enggak. Ada lombok yang ada mami itu loh. Jarene mami yang memasak nggak ngerti. Apa ibu Pak Dedi? Apa? Dikasih pahit dulu, hilangin dulu. Itu dong. Lek kan ya boleh Kak. Dicuci. Iya, aku udah bodoh, aku kan bodoh punggung, sampai tolong jam. Itu jangan terlalu lamaan juga sih Bu, godok nih. Iya, kalau iya, godong kapes yang tua itu kayaknya. Iya, benar pepaya itu aku sak jam tok, Bu. Nah, itu tolong jam. Karena kan nek mbok dhisik iku Sudah ya Bu. mbok mesti dikasih air, Bu. Jadi kan buka sama kayak aku. Ya untuk main mari buka. Iya. Oh ya Kak Popo. Yo gerak langsung tadi pikiran ngono ta. Sudah. Coba nanti bantu ngecek ya teman-teman jawabannya. Ya, Bu. Oke. Wisip kayaknya itu. Bu. Lanjutannya apa Pak Taufik? Dalam Ini apa yang perlu kita pikirkan lagi? untuk yang kepemilikan kayaknya oke itu Wisan. Enggak, slide berikutnya yang perlu kita bahas apa lagi nih? Oh, slide berikutnya. Deskripsikan program secara singkat dan jelas agar orang lain memahami program tersebut. Berarti yang kayak tak jelaskan tadi ya? Kayak sebelumnya sih. Ya berarti enggak, tapi ini lebih detail lagi enggak sih Pak? Maksudnya yang seperti tadi yang saya jelaskan, misal pada hari Senin, anak 15 menit pertama, hari pertama, dibuat hari pertama aja. Hari pertama 15 menit anak diajak untuk menentukan tema apa. Maksudnya kita ngajak ngobrol anak menentukan tema. Kan cukup toh, mesti ambil dengarkan suara 15 menit itu satu hari menentukan tema. Hari kedua menentukan
habis tema kemudian mereka diminta untuk membuat judul. Karena nulis tema mbak judulnya wis lama ya kan. Setelah itu judul bisa dilanjutkan pada gagasan yang nanti bisa dikembangkan. Terus hari berikutnya, 2 hari berikutnya anak diberi kesempatan untuk menyelesaikan produknya. Jadi kalau misalkan dari habis tema tadi kan anak sudah boleh memilih kan produk apa yang mau mereka hasilkan. Nah 2 hari itu mereka diminta untuk menyelesaikan produknya. Jadi dalam 1 minggu anak akan menghasilkan 1 produk. Satu produk. Jadi penjelasannya dibuat seperti itu aja. Iya, boleh. Bisa dibantu nulis di chatbox atau gimana Bu Yanti untuk kalimatnya. Bu Patrisnya bingung nanti. Siap, saya tuliskan. Ya sabar Bu Patris ya. Kok kayaknya bengong tadi ini sing ditulis yang bingung. Ini saya masih menunggu sambil melihat yang tadi diminta Bu Yanti sama Pak Taufik untuk menambah kata-katanya dari Pak Bagus Oke, siap. di alasannya ini. Setelah deskripsinya yang nanti di slide setelah diagram Y kayaknya sudah selesai sampai situ dok. Maksudnya kita tidak diminta menjelaskan secara detail sekali itu tidak. Berarti ini kurang 1 slide saja sebenarnya yang slide ke-8 berarti ya.
Coba sambil diteliti ya di chat box. Bagus kok Bu. Sip ini. Pokok terbaik ya Pak Taufik. Dalam? Terbaik pokoknya. Iya. Pemikir yang apa tadi kata Pak Rian? Dadaan. Lai Pak Rianto aku lak senengane ngono. Tapi saya seneng Pak Taufik kalau kumpul kayak gini orang-orang hebat ini. Sip pokoknya. Iya. Ini tinggal apa ya? Slide-slide pelengkap saja kayak anggota kelompok nanti dan lain-lainnya. Tapi secara inti hampir selesai ini. Ada tambahan di chat, Bu Patris? Ada Pak Taufik. Siap. Ditambah dengan keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila enggak? Ya Pak Bagus, suaranya agak kecil Pak Bagus. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Enggak kedengaran. Suaranya masih kecil, Pak Bagus. Masih kecil ya? Pak Bagus ditulis di kolom chat aja, soalnya nggak kedengaran sekali. Iya, iya. Apalagi Pak Taufik yang perlu ditambahkan dalam slide-nya? Kalau secara bagian-bagian utama sudah Bu Yanti. Ini tinggal Iya, ya. tambah bagian-bagian pendukungnya saja nanti. Kayak identitas anggota dan lain-lain. Tapi secara bagian Ya, utama weh. sudah. Oke. Kalau apa kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ditambahkan enggak ya? Misalnya mandiri. Pak Bisa Pak. Bagus, Bentar. suaranya nggak kedengaran. Bu Patris, maksudnya Pak Bagus, kita perlu nggak menambahkan kaitannya dengan profil pelajar Pancasilanya. Itu kan ada bagiannya. Itu perlu kita masukkan nggak dalam program kita ini. Maksudnya dikaitkan. Oke. Nah, misalnya Kalau boleh ya bisa dikaitkan, Bu, mandiri. dengan kegiatan ini. Misalnya kalau mandiri itu anak memilih buku bacaan sendiri gitu. Boleh juga sebenarnya, walaupun tidak ada petunjuk khusus untuk memasukkan itu, tapi nggak apa-apa kita tambahkan. Misalnya mandiri dan bernalar kritis, bisa juga masuk kayak gitu. Itu bisa dimasukkan setelah slide ini loh Pak, yang pemilihan lingkungan, karakteristik lingkungannya. Itu bisa kita tambahkan di situ kalau mau untuk saran Iya, dari Pak iya. Bagus. Kalau memang mau ditambahkan boleh.
Berarti di slide Oh, oke, ke-5 nanti. Oke, betul, oke. Nah, coba bantu ya di chatbox ya. Zoom ya Pak ya. Iya, itu hanya kita ini. Kan harus terakhir. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Ini 6 dimensinya diambil semua atau cuma beberapa aja, Pak?
Sudah saya tuliskan Bu Patris, ini tinggal berkelanjutan belum selesai. Gak cukup chatbox. Oh ya, sudah di chatbox. Kan wis diminta kembali Bu Patris Iya, sebelum kita pindah, diminta tolong ke di chatbox. room utama. Yang di chatbox samen pindahkan dulu Bu Patris. Tinggal yang berkelanjutan. Habis itu Yang terakhir langsung ya. pindah. Iya ya. Siswa ini bukan sisa, aku keliru ketik. Ya wes, gitu aja Bu Patris dulu kita pindah. Nanti baru kita rapikan lagi. Tinggal dirapikan toh. Iya ya. Yuk mari Oke, kita pindah kita teman-teman. kembali ke room utama guys, teman-teman. Oke.